Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar modul 7 tentang pembuatan dan penggunaan alat permainan edukatif untuk anak TK. Pada modul terdahulu, Anda telah mempelajari pengertian, jenis, dan pembuatan rancangan alat permainan edukatif untuk anak TK. Dalam modul ini, Anda akan mempelajari tentang pembuatan dan penggunaan APE untuk anak TK. Alat permainan edukatif selain dapat dibeli di toko-toko yang menjual perlengkapan TK, juga dapat dipilih dan dirancang sendiri oleh guru. Dalam kenyataannya, guru seringkali tidak dapat memilih alat permainan edukatif yang tersedia. Kesulitan guru dalam memilih APE yang sesuai bukan disebabkan oleh ketidakmampuan guru dalam memilih, akan tetapi mungkin juga karena alat permainan yang sesuai atau yang diperlukan tidak tersedia atau memang tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, guru diharapkan dapat merancang, mengembangkan, dan membuat sendiri APE yang diperlukan untuk pembelajaran di kelasnya. Materi dalam modul ini akan menghantarkan Anda pada pemahaman bagaimana membuat dan menggunakan APE untuk anak TK. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tahap-tahap pembuatan APE, menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan APE, kemudian mempraktekkan pembuatan APE, menjelaskan kriteria penggunaannya, dan menjelaskan penggunaan APE dalam pembelajaran di TK. Kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pembuatan alat permainan edukatif untuk anak TK. Nah, pada modul ini Anda akan dapat petunjuk-petunjuk praktis tentang pembuatan APE. Jenis APE yang dapat Anda buat banyak sekali macamnya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi bahan di lingkungan sekitar Anda. Kreativitas Anda dalam merancang, mengembangkan, dan menggunakan bahan-bahan di sekitar Anda mutlak diperlukan dalam pembuatan APE, sehingga keterbatasan dana tidak lagi menjadi kendala. Artinya, gunakan bahan-bahan di sekeliling Anda yang mungkin tidak terpakai menjadi sesuatu atau barang yang lebih manfaat untuk APE anak-anak didik kita. Jadi istilahnya daur ulang. Boleh dari kardus bekas yang masih bagus, atau mungkin gelas plastik, botol plastik, dan sebagainya. Banyak hal yang secara tidak langsung tidak berguna di sekeliling kita, namun jika kita manfaatkan, menggunakan, dan mengembangkan kreativitas kita, barang-barang tersebut akan menjadi lebih berkualitas. Nah, sebelum berkarya perlu diingat bahwa APE dibuat berdasarkan kebutuhan perkembangan anak. Anak usia 4-5 tahun memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak yang usia 5-6 tahun. Sehingga APE yang digunakan untuk menstimulus perkembangannya pun berbeda. Petunjuk pembuatan beberapa jenis APE sederhana yang disajikan di dalam modul ini sangat terbatas, tetapi diharapkan menjadi inspirasi bagi Anda dalam berkarya cipta. Baik, sebelum kita membuat APE, kita terlebih dahulu memahami tentang ciri-ciri perkembangan anak usia 4-5 tahun. Apa ciri-cirinya? Yang pertama yakni naik turun tangga dengan kaki berganti-ganti, melompat tanpa jatuh, dan berjalan mundur. Tingkahnya luar biasa anak usia sekian ini ya. Kemudian menggunting dengan mengikuti garis terputus atau menggabungkan bentuk-bentuk geometri, segi 4, segitiga, kubus, bulatan, sehingga membentuk gabungan menjadi sebuah rumah, bahkan membentuk orang
kepala lingkarannya, kemudian badannya berbentuk kotak dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami cerita panjang dan dapat menceritakan kembali walaupun tidak terstruktur. Jadi sering menceritakan kembali apa yang sudah dia dengar dari baik dongeng dari orang tua maupun dari gurunya di sekolah, itu diceritakan kembali kepada orang lain dengan kata-katanya yang sederhana dan lucu. Kemudian yang keempat, dapat menggabungkan perintah lisan ke dalam kegiatan bermain. Dapat mengerti urutan kejadian atau peristiwa. Yang keenam, berbicara tentang hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata penghubung. Kemudian lebih kritis dengan lingkungan sekitar dengan menanyakan apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa. Rasa ingin tahunya lebih cenderung kepada rasa ingin tahunya lebih meningkatkan pertanyaannya ya. Kemudian yang kedelapan, bermain dengan kata-kata. Nah, misalnya dia membuat pantun sederhana atau menyanyi, merubah lirik dari sebuah lagu yang sudah ada. Kemudian yang kesembilan, menghitung angka 1 sampai 10 dan penjumlahan sampai dengan 10 tanpa salah. Memakai dan mengikat tali sepatu sendiri, meskipun terkadang salah mengikatnya, tapi dia mampu. Yang 11, memotong makanan atau daun-daun untuk main masak-masakan. Kemudian bermain, berinteraksi dengan anak lain dan telah menaruh perhatian terhadap lawan jenisnya. Itu diantaranya ciri-ciri perkembangan anak usia 4-5 tahun. Nah, bagaimana cara menstimulusnya? Nah, stimulus yang dapat diberikan pada anak usia 4-5 tahun diantaranya adalah alat permainan yang memberikan pengalaman baru. Jadi yang sifatnya mereka belum tahu. Penuh tantangan gitu ya. Kemudian yang kedua, bermain peran sebagai ibu atau bapak. Nah, itu contoh. Jadi bermain peran apa saja boleh, yang penting mengandung pesan-pesan yang diinginkan oleh sang pendidik. Kemudian yang ketiga, permainan yang bersifat bongkar pasang. Petunjuk pembuatan APE untuk anak TK usia 4-5 tahun, contohnya sebagai berikut. Pembuatan botol aroma, ini hanya sekedar contoh ya. Mungkin contohnya sederhana tapi bisa diaplikasikan atau sebagai inspirasi saja. Anda bisa membuat atau membayangkan tentang yang permainan yang lain ya, yang lebih keren, yang lebih kekinian mungkin gitu. Jadi ini hanya sekedar contoh. Yang pertama pembuatan botol aroma, yang kedua telepon gelas, yang ketiga puzzle binatang. Puzzle ini nggak harus binatang ya, ada bermacam-macam puzzle. Oke, pembuatan botol aroma. Diperlukan botol plastik, kain kasa, benang bual atau kain katun, lem uhu, dan pernak-pernik buat hiasan. Nah, ini sesuai selera. Cara pembuatannya, membuat sketsa terlebih dahulu sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian siapkan beberapa buah botol plastik. Setiap botol diisi satu jenis aroma yang berbeda. Ya, usahakan jangan bubuk, kalau bisa cair ya. Itu, misalnya aroma kopi. Jadi kopinya jangan bubuk, karena nanti dikhawatirkan terhirup oleh anak. Jadi kopinya diseduh dulu di air, kemudian dimasukkan ke dalam botol tersebut. Itu kalau misalnya kopi. Terus kemudian misalnya apalagi gitu ya. Jadi aromanya itu yang berbentuk cair, jangan berbentuk bubuk. Kemudian tutup masing-masing botol dengan kain kasa. Botol yang transparan ditutup dengan kain katun atau benang wol dan diberi kreasi sesuai
dengan desain yang dikehendaki. Kalau bisa yang lebih menarik sehingga anak-anak itu timbul penasaran. Kemudian telepon gelas. Nah, untuk telepon gelas ini bahannya adalah 2 gelas plastik, 2 gelas plastik, kemudian benang kasur sepanjang kurang lebih 150 cm, kemudian 2 buah kancing kemeja yang berlubang, dan apabila gelasnya tembus pandang atau alias transparan, sebaiknya dicat, dicat terlebih dahulu. Kemudian catnya itu disesuaikan dengan selera anak atau selera bu guru lah, karena ini yang membuat bu guru. Kemudian cara pembuatannya, dilubangi dasar gelas untuk memasukkan benang kasur. Kemudian kaitkan benang kasur dengan kancing kemeja dengan simpul mati di dalamnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada kedua gelas pada ujung gelas yang berbeda. Selanjutnya, yakni puzzle binatang atau puzzle yang lainnya lah. Anda bisa membuat puzzle dalam bentuk apa saja sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang pertama yakni triplek. Bahan yang dibutuhkan triplek atau kayu yang ringan berukuran 18 x 24 cm terdiri dari 2 bagian dengan ukuran yang sama. Karena bagian yang pertama akan dibuat dasarnya dan bagian yang kedua akan dibuat puzzle yang bongkar pasangnya itu, yang dibentuk atau digambar. Kemudian cat kayu, aneka warna sesuai selera. Kemudian kuas untuk ngecat, lem kayu. Yang keempat. Nah, untuk pembuatan puzzle ini boleh memanfaatkan kardus. Kenapa ini saya rekomendasikan triplek? Kalau triplek itu lebih awet ya, bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, tapi ada juga kita mengirit dana lah menggunakan kardus. Untuk kardus ini memang kurang awet sih, tapi paling tidak bisa meringankan biaya dan kreativitasnya lebih tinggi lagi. Bisa digunakan semaunya lah gitu. Kardus yang berukuran boleh diatur sesuai selera. Cara pembuatannya, ambillah 2 buah triplek dengan ukuran yang sama, triplek atau kardus ya. Satu bagian dibuat lukisan binatang, misalnya seekor bebek yang sedang berenang, atau gambar lainnya, mungkin bunga, atau mungkin tokoh idolanya. Misalnya anak-anak kan biasanya senang kartun nih, ada kuda poni, atau ada SpongeBob, atau ada Ipin Upin, dan sebagainya. Kemudian warnailah gambar dengan cat. Potonglah gambar menjadi 10-12 keping, itu yang bergambar. Kemudian tumpulkan bagian-bagian yang runcing, tumpulkan bagian-bagian yang runcing dengan menggunakan amplas. Jadi diperhalus permukaannya kalau menggunakan kayu atau triplek ini ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu pasti kasar, habis digeraji itu kasar. Nah, itu diremplas, dihaluskan. Kemudian bagian lain direkat menggunakan lem kayu. Gitu. Jadilah puzzle. Kemudian kita mencoba untuk memahami ciri-ciri perkembangan anak usia 5-6 tahun. Nah, yang pertama, dia mulai tumbuh rasa percaya diri dan merasa mampu mengerjakan sesuatu. Minat dan motivasi belajar semakin meningkat. Kemudian rasa bertanggung jawab semakin besar. Senang mengunjungi rumah temannya, sudah mulai bermain sendirian, berani dia. Lebih mandiri. Rasa humornya juga semakin berkembang. Senang bermain dengan gambar, senang bermain dengan huruf,
mengenal banyak warna, dapat membedakan bentuk, pendapat yang benar dan salah. Memiliki kosakata kurang dari 2000 kata, mulai menggabungkan dari fantasi ke realisasi. Mampu menggunakan kata sulit. Nah, sini dia sudah mulai berkembang. Nah, stimulus apa yang sesuai yang kita berikan pada anak usia 5-6 tahun tersebut? Yang pertama, permainan yang melatih kemandiriannya tentunya, karena dia senang mandiri. Mulai dah mandi-mandi sendiri. Kata bu guru, aku harus disuruh mandi sendiri, makan sendiri, gitu. Kemudian menceritakan dongeng anak-anak, karena dia sudah mulai bisa menghubungkan ke fantasi ke realistis, gitu. Jadi bila menanamkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai apa yang diinginkan, nah itu melalui dongeng itu sangat tepat sekali. Yang ketiga, permainan yang membutuhkan persaingan, karena jiwa kompetisinya di situ terbangun. Ya. Oke. Petunjuk pembuatan APE untuk anak TK usia 5-6 tahun. Contohnya sebagai berikut. Ini hanya sebagian kecil, sebagian contoh ya. Yang pertama adalah kantong keterampilan tangan. Yang kedua, boneka jari. Yang ketiga, pembuatan bola suara. Kantong keterampilan tangan membutuhkan beberapa bahan, yaitu kain katun secukupnya, resleting ukuran 20 cm, tali sepatu sepanjang 75 cm, 4 buah kancing lubang, 4 buah kancing tekan, 4 buah kancing kait besar, 4 buah kancing kait kecil, dakron secukupnya, jarum dan benang jahit, kemudian gunting. Cara pembuatannya, yang pertama, buatlah desain berdasarkan urutan dengan ukuran kantong terluar, lebih besar dan yang di dalam, dan begitu seterusnya. Jadi membuat yang besar, kemudian yang agak kecil, agak kecil, agak kecil, agak kecil, dan seterusnya. Ukuran kantong terluar disesuaikan dengan panjang resleting yang akan dipasang. Desainlah kantong dengan bentuk yang menarik. Lakukan proses pemasangan resleting, kancing, dan lain-lain dengan menggunakan mesin jahit atau jahit dengan jarum tangan. Boleh nih dicoba ya. Kemudian boneka jari. Boneka jari bisa menggunakan kain warna-warni atau felt, flanel, atau jenis kain lainnya yang tidak bertiras. Kemudian gunting, jarum, benang sulam. Cara membuatnya, buatlah desain sesuai tokoh cerita. Buat sketsa dulu, digambar di kainnya sesuai tokoh atau keinginan yang ingin dibuat. Potong kain ukuran 4-6 cm. Sesuaikan boneka dengan tusuk vestonnya. Kemudian rekatkan dengan jahit tangan. Oke, gampang sekali untuk boneka jari ini. Kemudian bola suara. Memerlukan bahan kain perca warna-warni. Ini untuk bola. Kemudian dakron, kaleng bekas, permen yang diisi dengan kerikil. Jadi kain kaleng ya. Kemudian gunting, benang, dan jarum. Cara membuatnya, buat pola bola dengan menggunting kain dibentuk segi 5 dengan panjang sisi 5 cm. Lipatlah setiap sisinya dan sisihkan 0,5 cm untuk jahitan. Banyaknya hasil guntingan adalah 13 buah atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kain dijahit sesuai pola dan warna. Kain yang sudah dijahit diisi dengan dakron. Bagian tengah bola diisi kaleng yang di dalamnya sudah kita letakkan kerikil dan diselimuti dakron. Jahitan diselesaikan sampai kain habis dan membentuk bulatan bola. Oh ya,
Untuk kalengnya itu ditutup kembali ya. Jadi ada penutupnya, jadi nggak sampai kemasukan dakron. Sehingga kaleng itu ada di tengah-tengah pas bola tersebut. Sehingga kalau digerak-gerakkan bisa berbunyi. Oke. Kemudian belum, kita lanjutkan saja. Penggunaan alat permainan edukatif untuk anak TK. Ini penggunaannya sekarang. Yang pertama, alat permainan edukatif berfungsi sebagai, kita pahami dulu fungsinya. Yang pertama adalah APE itu sebagai alat untuk membantu dan mendukung proses pembelajaran anak TK agar lebih baik, menarik dan jelas. Sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima anak dengan jelas. Kemudian menggambarkan seluruh aspek perkembangan anak. Memberi kesempatan pada anak TK memperoleh pengetahuan baru dan memperkaya pengalamannya dengan berbagai alat permainan yang kita sajikan. Kemudian memberi kesempatan pada anak TK untuk mengenal lingkungan dan mengajarkan pada anak untuk mengetahui kekuatan dirinya atau kelebihannya. Lebih tepatnya adalah bakatnya. Pemilihan APE dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memilih alat permainan yang tidak berbahaya bagi anak tentunya ya. Kemudian, pilihan berdasarkan minat anak. Ingat, minat anak, bukan minat bu guru. Jadi, minat anak. Yang ketiga, alat permainan sebaiknya bervariasi, jangan monoton ya. Bervariasi. Yang keempat, tingkat kesulitan sebaiknya disesuaikan dengan rentang usia. Jadi usia 4 sampai 5 tahun rentang kesulitannya yang bagaimana, 5 sampai 6 tahun rentang kesulitannya yang bagaimana, itu berbeda. Kemudian memilih alat yang tidak mudah rapuh. Itu kalau bisa ya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan APE. Yang pertama, guru memberi kebebasan berekspresi dengan berbagai alat. Kemudian merencanakan waktu dan mengatur tempat bermain. Memberi rangsangan dan bimbingan dalam melakukan kegiatan. Memupuk keberanian anak. Kemudian memberi bimbingan dan pembinaan sesuai kemampuan dan taraf perkembangan anak. Memberi petunjuk yang dapat memupuk keberanian, memberi rasa gembira pada anak, dan melakukan pengawasan menyeluruh selama kegiatan bermain berlangsung. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh petunjuk penggunaan APE untuk anak TK. Jadi tidak dibahas secara seluruh yang tadi disampaikan di awal. Contoh misalnya puzzle besar. Boleh puzzle gambar binatang atau bebek atau kucing. Atau puzzle yang bukan tema binatang, misalnya tema buah-buahan, boleh. Terserah, ini hanya sekedar contoh. Nah, fungsinya adalah mengenalkan bentuk-bentuk yang tak beraturan. Kedua, melatih analisis atau menguraikan dan menyatukan kembali pada bentuk semula. Kemudian, melatih motorik halusnya. Langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, memperlihatkan gambar puzzle sebagai kesatuan, lalu mengeluarkan gambar-gambar tersebut menjadi bagian-bagian. Yang kedua, menyusun kembali gambar itu disesuaikan dengan lekuk-lekuk yang sudah ada di papan dasar. Yang ketiga, mengajak anak untuk mencoba menyusun puzzle. Yang keempat, memberi kesempatan pada anak untuk menyusun puzzle sendiri. Jika anak menemui kesulitan dalam menyusun kembali, maka
Bantuan yang dapat diberikan oleh guru ialah mendorong anak untuk memperhatikan secara teliti lekak-lekuknya sehingga ditemukan bagian atau potongan yang tepat untuk dipasangkan pada gambar dasar. Kemudian boneka jari. Nah, di situ bisa disediakan nih 10 buah boneka jari sesuai dengan tokoh atau alur cerita. Boneka jari yang sudah Anda buat, misalnya boneka jari binatang, misal. Dan itu akan dibuat tema binatang. Nah, itu cocok ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri tokoh yang ingin ditampilkan atau dimainkan pada anak-anak. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama mengembangkan aspek bahasa. Karena di sini sifatnya dia akan bercerita, berdongeng ya. Dengan menggunakan media boneka jari. Jadi di sini bahasa lebih menonjol. Kemudian yang kedua, mengembangkan aspek moral atau menanamkan nilai-nilai kehidupan pada anak. Yang ketiga, daya fantasi. Anak-anak berfantasi, berhayal nih ya. Tapi mereka sudah mampu untuk yang usia 5-6 tahun. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, sebagai pendahuluan, guru menyebutkan judul cerita untuk menarik minat anak. Judulnya apa dulu nih? Sekiranya membuat judul yang bisa menarik perhatian anak. Yang kedua, guru memasang sejumlah jarinya dengan boneka jari. Nah, dipasang satu persatu. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti jalannya cerita dengan mendengarkan dialog atau komentar. Yang keempat, guru menggerakkan boneka jari dengan jalan menggerakkan jari ketika tokoh cerita sedang dialog. Nah, jadi ketika Anda berdialog atau memulai ceritanya, jarinya jangan diam saja, gerak-gerakkan mana yang berbicara, mana yang pas lagi mengutarakan kata-kata. Nah, itu bisa Anda gerak-gerakkan jarinya. Kemudian yang kelima, guru menjawab pertanyaan dan menanggapi komentar anak agar lebih menghayati cerita tersebut. Jadi meskipun pas waktu cerita berlangsung atau pas dialog berlangsung, kemudian ada anak-anak yang bertanya, nah itu silakan dijawab atau ditanggapi. Jangan menunggu, oh nanti ya ceritanya belum selesai. Jangan, tapi langsung ditanggapi. Oke, selanjutnya guru memberi kesempatan pada anak untuk menceritakan kembali. Nah, setelah cerita selesai, guru mempersilakan atau memberi kesempatan pada anak untuk menceritakan kembali. Yang ketujuh, guru memotivasi atau mendorong keberanian anak untuk menceritakan kembali cerita yang dilihat atau didengarkannya. Meskipun dengan kata-katanya yang tidak terstruktur, tidak terurut, dan sederhana. Kemudian yang ke-8, guru melakukan pengamatan terhadap penampilan murid yang meliputi aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Baik, untuk kesimpulannya dari modul 7 ini yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, tahapan pembuatan APE untuk anak TK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat. Yang ketiga, membuat desain atau sketsa. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembuatan. Kemudian, APE dibuat berdasarkan kebutuhan anak dan sesuai dengan perkembangan anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Stimulus alat permainan disesuaikan dengan ciri-ciri perkembangan anak. Contoh jenis APE dan anak usia 4-5 tahun diantaranya adalah botol aroma, telepon gelas, puzzle, dan lain-lain. Sedangkan contoh APE anak usia 5-6 tahun adalah kantong keterampilan dengan boneka jari dan bola suara.
Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Boleh Anda cari sendiri, banyak sekali contoh-contoh APE yang cocok dan pas digunakan untuk anak usia-usia tertentu tersebut. Nah, kemudian penggunaan APE dapat dikreasikan sesuai dengan situasi dan kondisi serta ciri-ciri perkembangan anak sesuai dengan karakter dan usia anak. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ingat, dunia anak adalah bermain. Dengan bermain, mereka akan belajar. Belajar mengenal lingkungan dan dunianya. Ajaklah mereka bermain dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.